Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pembangunan Berkelanjutan akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai laporan observasi pemukiman kumuh Kampung Tambak Mulyo, pesisir Kota Semarang. Anggota dari kelompok 1 yaitu Reza Rizky Al-Fatki dengan NIM 02, saya sendiri Ira Sofiana Julfa dengan NIM 04, Uswatun Rina Pamungkas dengan NIM 18, Febriana Restu Kusumaningsi dengan NIM 20, dan Muhammad Faik Akmal dengan NIM 24. Kita tahu sendiri persoalan kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Masalah ini sudah merambah menjadi sesuatu masalah yang lebih serius. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan berbagai permasalahan dan persoalan. Hal yang paling ditakutkan adalah ketika persoalan tersebut tidak bisa ditangani lagi oleh pemerintah. Kemiskinan inilah yang kemudian akan masalahnya menjamur menjadi persoalan pelik di beberapa wilayah. Khususnya daerah pesisir, Kota Semarang, Tambak Mulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, kita tahu sendiri bahwa pemukiman kumuh sudahlah bukan hal yang kita anehkan lagi karena pemukiman kumuh sudah banyak di kota-kota Semarang, apalagi kota-kota yang ibaratnya sudah tertinggal, apalagi lingkungan kumuh kan berada pada di lingkungan-lingkungan yang tertinggal. Nah, kita tahu sendiri bahwa pemukiman kumuh merupakan salah satu masalah dan tidak diharapkan keberadaannya oleh masyarakat. Maka dari itu, dalam RPJM 2015 sampai 2019, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengentasan pemukiman dengan program gerakan 10 sampai 0 atau 100, yakni pencapaian akses yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi keberadaan pemukiman kumuh hingga 0%, dan menyediakan sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia di tahun 2019. Nah, apa sih lingkungan kumuh itu? Nah, pemukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan di mana kondisi secara fisik dengan kualitas yang tidak layak huni, masih belum tersedianya ke seluruh sarana dan prasarana, luasan terbatas, kepadatan tingkat tinggi, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta bisa membahayakan keberlangsungan hidup kita. Nah, pemukiman kumuh identik dengan pemukiman liar, yaitu orang yang hidup di darat maupun di kota tanpa memiliki izin. Pada dasarnya pemukiman ada karena adanya kehidupan, serta tujuan dari adanya pemukiman untuk mencetak generasi baru di masa mendatang dengan usaha melakukan perbaikan terhadap infrastruktur. Nah, kita tahu sendiri bahwa indikator kumuh itu salah satunya yaitu kepadatan bangunan. Nah, bisa dilihat sendiri dalam permasalahan ini di Tambak Mulyo rata-rata kepala keluarga itu petak rumahnya hanya selebar 6 kali 9 meter atau jarak antar bangunan tidak sampai 2 meter. Nah, kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup ketidaksetaraan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari permasalahan ini bisa dilihat bahwa kepadatan bangunan di Desa Tambak Mulyo ini ibaratnya tidak tidak memenuhi syarat bahwa lebar dari 6,9 meter itu bisa kita bisa kita bisalah kita sebut ini sebagai bangunan yang sangat padat sekali karena jaraknya itu tidak sampai 2 meter gitu. Nah, terus juga tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam perencanaan detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Paling sedikit pengaturan berbentuk
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Nah, ini merupakan kepadatan bangunan yang ibaratnya bisa dibilang tuh padat sekali karena jarak antar bangunan tidak sampai 2 meter dan tidak memenuhi indikator dalam ini kepadatan bangunan. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk kriteria permukiman kumuh, kriteria kekumuhan yang kedua mengenai jalan lingkungan atau akses jalan. Nah, jadi menurut Permen PUPR nomor 14 garing PRT garing M garing 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria kedua yaitu mengenai jalan lingkungan itu ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud mencakup yang pertama jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman dan yang kedua kualitas permukaan jalan lingkungan yang sangat buruk. Nah, di Tambak Mulyo sendiri untuk akses jalannya itu bisa dibilang masih buruk ya karena kondisi jalan dan aksesnya itu masih sangat tradisional, masih berupa tanah dan itu masih ada batu-batunya dan bahkan belum sama sekali diplester atau diaspal. Nah, jalan-jalan ini karena masih tanah dan tanahnya itu tanah berpasir yang mana bila terkena air itu akan menyebabkan becek dan menggenang. Dan karena memang kondisi jalanan yang tidak rata, genangan itu jadi sulit untuk sulit untuk hilang seperti itu. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi daerah pesisir yang memang mendapatkan banjir setiap hari, banjir karena pasang surut atau yang kita kenal sebagai banjirop. Nah, hal ini tentu saja memberikan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan seperti itu. Sementara itu ukuran jalannya juga terbilang sangat kecil, lebarnya hanya kurang dari 4 meter. Nah, bisa dilihat bahwa akses jalan, kondisi jalan lingkungan yang ada di Tambak Mulyo ini masih cukup buruk seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu mengenai penyediaan air minum. Nah, kriteria kekumuhan yang mana ditinjau dari penyediaan air minum itu mencakup ketersediaan akses aman air minum di mana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu, di mana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman itu tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter per orang per hari. Nah, untuk di Tambak Mulyo sendiri, itu penyediaan air minumnya sudah layak ya. Hal ini penyediaan air minum di Tambak Mulyo itu sudah cukup baik karena di Tambak Mulyo itu sudah ada yang namanya sumur artesis. Jadi sudah disediakan sumur artesis yang mana kualitas airnya itu masih cukup baik untuk daerah pesisir yang memang sudah sangat-sangat menjorok ke lautan. Jadi airnya belum terkontaminasi oleh air laut, jadi airnya masih cukup tawar. Dan airnya itu masih aman konsumsi. Sementara itu akses kesehatan masyarakatnya juga sudah baik, ada puskesmas dan pihak dinas kesehatan yang mana mengecek kualitas air minum masyarakat di Tambak Mulyo rutin selama beberapa waktu. Jadi untuk aspek penyediaan air minum itu sudah bagus seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai drainase lingkungan. Boleh di-scroll. Jadi drainase lingkungan, kriteria kekumuhan bila dilihat dari kondisi drainase atau kelayakan drainase itu mencakup mengenai drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, kemudian ketidaktersediaan air drainase di mana saluran tersis atau saluran lokal tidak tersedia, kemudian tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, lalu tidak terpeliharanya sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair, kemudian kualitas konstruksi drainase lingkungan yang sangat buruk. Nah, untuk kondisi drainase lingkungan di
di Tambak Mulyo sendiri itu bisa dibilang masih sangat buruk ya, karena memang eh, kondisi di Tambak Mulyo itu mendapatkan banjirop setiap hari, tidak dalam waktu yang bisa dibilang teratur seperti itu. Jadi bisa datang tiba-tiba, sementara itu tidak ada drainase, tidak ada selokan, sama sekali tidak tersedia jalur air atau selokan di samping jalan. Padahal jalannya itu rutin ditinggikan untuk mencegah terjadinya banjir seperti itu. Padahal penyediaan selokan itu sangat penting, apalagi untuk daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, karena tidak tersedianya selokan, jadi airnya menggenang di jalan. Kalau enggak, pasti airnya akan melimpas, akan pergi ke kawasan lebih rendah daripada jalan yang tidak surut ke laut, menggenang di daerah-daerah tekungan, yang mana daerah-daerah tersebut itu biasanya digunakan untuk tempat sampah. Jadi bisa dibilang ada salah satu kawasan di Tambak Mulyo itu ada rendaman air dan di dalamnya itu ada sampah-sampah rumah tangga seperti itu. Dan itu menunjukkan pemandangan yang tidak menyenangkan bagi orang yang melihat. Dan itu bisa dibilang sesuatu yang sangat kumuh seperti itu. Lanjut ke Baik, saya lanjutkan untuk indikator kekumuhan pemukiman. Untuk indikator yang kelima, yaitu mengenai pengelolaan air limbahnya. Jadi suatu kawasan atau pemukiman itu disebut kumuh ketika pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar yang ada yang berlaku gitu. Nah, contohnya sendiri itu tidak memiliki sistem yang memadai dari pengelolaan air limbah yang diakibatkan dari aktivitas kakus atau kloset yang mungkin tidak terhubung dengan tangki septic tank yang individual maupun domestik, komunal maupun septic tank terpusat. Nah, di Tambak Mulyo sendiri untuk pengelolaan air limbah kakus atau kloset itu sudah cukup baik atau dihubungkan secara komunal, mengingat tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kepadatan penduduknya ini sangat tinggi sehingga jarak antar rumah itu sangat berdekatan. Nah, untuk aktivitas kakus atau klosetnya sendiri itu digabung menjadi satu secara komunal, termasuk dengan aktivitas kakus atau kloset yang ada di pemandian umum gitu. Nah, untuk sarana prasarana yang lain yaitu mengenai pengelolaan air limbah itu mengenai air limbah di Desa Tambak Mulyo itu biasanya diakibatkan oleh adanya sampah atau limbah perikanan berupa kulit kerang yang biasanya berbentuk cekung. Nah, cekungan dari kulit kerang ini itu biasanya dipenuhi oleh genangan air hujan maupun air sisa rob yang mengakibatkan mengakibatkan banyaknya telur-telur nyamuk yang sengaja menempati cekungan-cekungan air itu tadi. Nah, untuk permasalahan air limbah dari limbah perikanan, banyak sekali masyarakat yang mengeluh banyaknya nyamuk yang berkembang biak di pemukiman sekitar mereka gitu. Nah, akibat masih banyak masyarakat yang membiarkan begitu saja limbah kulit kerangnya di jalanan maupun di samping-samping rumah mereka untuk meninggikan tanah gitu. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami kepada Bapak Masyur, yaitu seorang nelayan sekaligus istrinya pemilik warung kopi pada saat itu. Jadi mereka waktu kami tanyai kenapa kulit kerangnya dibiarkan di situ dan dibiarkan menjadi tempat untuk berkembangnya nyamuk DBD gitu. Menurut masyarakat sekitar, kulit kerang itu sengaja dibiarkan di jalanan untuk keperluan meninggikan jalan gitu karena biaya untuk membeli tanah uruk itu relatif mahal ya teman-teman. Jadi mereka memanfaatkan limbah kulit kerang itu untuk meninggikan tanah gitu. Jadi lambat laun kulit kerang itu akan semakin banyak dan semakin berserakan gitu ya di wilayah mereka dan lama kelamaan akan melebur dan bisa turut meninggikan tanah maupun bangunan gitu. Jadi menurut mereka itu lebih hemat daripada harus membeli tanah uruk gitu. Nah,
Untuk kriteria tingkat kekumuhan yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan sampah. Jadi suatu wilayah atau pemukiman dikatakan kumuh apabila tidak adanya sarana prasarana sampah yang memilah sampah sendiri di skala rumah tangga, kemudian tidak adanya TPS atau tempat pengumpulan sampah di mana masyarakatnya juga belum sadar untuk melaksanakan 3R yaitu reduce, reuse, recycle pada skala lingkungan, kemudian tidak memadainya gerobak atau truk sampah pada kawasan pemukiman, serta tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPS yang belum memadai di wilayah pemukiman tersebut. Nah, di Tambak Mulyo sendiri, tempat sampahnya itu belum ada di setiap depan rumah warga. Jadi tempat sampahnya itu hanya jarang-jarang, mungkin ada dalam satu gang itu hanya ada satu tempat sampah. Kemudian masyarakatnya sendiri itu masih sering membuang secara langsung sampah mereka yang mereka hasilkan dari sampah rumah tangga ke sekitar rumah mereka secara berserakan gitu, karena masih adanya tumbuh persepsi masyarakat bahwa nggak masalah dibuang sembarangan karena toh nanti sampahnya itu akan hilang dengan sendirinya terbawa air banjirop yang datang dari laut. Jadi kalau mereka membuang sampah di depan rumah, ketika banjirop datang, besoknya pun sampah itu akan hilang terbawa arus gelombang laut gitu, akan terbawa ke laut gitu. Jadi adanya persepsi seperti ini membuat kawasan Tambak Mulyo itu termasuk daerah yang sangat kumuh gitu. Jadi karena sampah mereka tuh masih berserakan di mana-mana, terus tempat sampahnya juga masih sangat jarang sekali, dalam satu gang mungkin hanya ada satu tempat sampah. Kemudian untuk gerobak sampah sendiri pun ada, tapi kondisinya tidak memadai gitu teman-teman. Dan mungkin kalau mereka mau membuang sampah yang ada di tempat sampah itu mereka buang dengan cara berjalan kaki dan tentunya itu akan membuat banyak sekali sampah yang tumpah atau mungkin jatuh dan akhirnya berserakan di jalan-jalan sekitar mereka. Oh ya, di daerah sana itu tidak ada truk sampah karena mengingat seperti yang dijelaskan oleh saudara Uus tadi bahwa jalannya itu sangat sempit, hanya kurang dari 4 meter, kemudian juga masih berupa tanah, bukan aspal. Jadi untuk kendaraan roda 4 pun bisa dibilang tidak bisa masuk ke sana karena akan becek dan mungkin waktu masuk ke sana akan apa namanya akan ngadet gitu. Jadi malah rodanya itu terjebak di antara lumpur. Jadi masyarakat di sekitar sana tidak ada yang punya kendaraan roda 4, rata-rata roda 2 dan itu pun apa namanya untuk fasilitas truk sampah tidak memungkinkan untuk disediakan di daerah Tambak Mulyo. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST sendiri itu tidak ada khusus limbah rumah tangga. Jadi mereka biasanya membuang sampah yang ada di tempat sampah atau mungkin sampah rumah tangga itu jadi satu dengan TPI atau tempat pembuangan limbah perikanan. Jadi masih bercampur dengan limbah sisik, limbah jaring, limbah kulit kerang dan lain sebagainya. Belum ada pemilahan atau mungkin tempat sampah yang khusus untuk limbah rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Baik, itu tadi 6 indikator dari tingkat kekumuhan yang ada di pemukiman Tambak Mulyo, Kabupaten Semarang Utara, ke Kota Semarang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa daerah Tambak Mulyo itu memiliki tingkat kekumuhan yang sangat tinggi ya teman-teman, karena dari adanya 6 indikator, hanya satu indikator yang memenuhi yaitu tingkat pemenuhan akses air minum. Dan 5 indikator yang lainnya itu masih dibilang belum memenuhi dan masih sangat di bawah standar gitu ya teman-teman, terutama di tingkat pengelolaan sampahnya sendiri itu masih sangat parah dan masih banyak sekali sampah yang berserakan di sana. Untuk jalannya sendiri pun belum berbentuk aspal, masih berupa tanah, di mana jalan tanah ini sangat membuat apa namanya akses dari pemerintah sendiri untuk membangun daerah Tambak Mulyo sangat terbatas gitu karena tidak mungkin ada kendaraan roda 4 yang bisa masuk ke sana mengingat jalannya pun juga sangat sempit gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai indikator tingkat kekumuhan yang ada di pemukiman desa Tambak Mulyo, Kota Semarang. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian dalam video ini masih banyak terdapat kesalahan kata atau mungkin ada bagian-bagian yang kurang bisa dimengerti. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.